Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Subhanaka la ilaha lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa biyassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, kesempatan dan dibimbing dengan hidayahnya untuk terus melakukan amal soleh, dan mudah-mudahan dengan amal soleh tentu akan mampu membuka pintu ridho Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriring salam semoga Allah lipat curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Imin saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita coba akan mengukakan tentang Idul Fitri sebagai momentum manusia yang beruntung. Itu tema kita. Ya. Idul Fitri itu adalah proses ritual. Tentu ritual keagamaan kita, ya, sekaligus ritual sosial untuk mencapai derajat manusia yang beruntung. Isyarat itu ada ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Al-A'la ayat 14 dan 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan cara beriman, dan dia selalu ingat nama Tuhannya, lalu dia melakukan sholat. Dalam surah Al-A'la ayat 14-15 ini diawali dengan bentuk kata tahqiq, menyatakan tanpa keraguan, qad, benar-benar, qad aflaha, benar-benar telah beruntung. Ini mengisyaratkan bahwa 3 rangkaian tersebut akan mengantarkan manusia ke puncak kebahagiaan. Nah, adapun 3 rangkaian itu adalah momentum Idul Fitri. Sehingga dapat kita sederhanakan, Idul Fitri adalah momen meraih kebahagiaan dan keberuntungan. Falaha atau keberuntungan, menurut Syekh Muhammad Syahid At-Tantawi, adalah sampainya seseorang kepada apa yang dia inginkan, dan tentu berupa kemenangan, keberuntungan, dan kemanfaatan. Kalau kita perhatikan tafsir dari surah Al-A'la ayat 14-15, ada beberapa pemahaman. Pertama, bahwasanya di situ ada kalimat membersihkan diri dalam kata tazakka, yang berarti bersih, maka maknanya ada itu lebih menunjukkan kebersihannya itu sendiri. Apabila dilihat secara mendalam, salah satu potensi Idul Fitri adalah di situ ada zakat. Sebelum dilaksanakan Idul Fitri, terlebih dahulu kita diwajibkan membayar zakat. Dan tentu dalam kaitan Ramadan, yang paling kita bicarakan adalah zakat fitrah.
Karena kalau zakat harta, zakat mal itu bisa saja jatuh temponya di bulan-bulan lain. Tapi zakat fitrah khusus, di mana dia diwajibkannya mulai dari terbenam matahari akhir Ramadan sampai pagi imam akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi yang memberinya diperbolehkan dari hari-hari sebelumnya, bahkan itu sekarang sangat dianjurkan. Tidak heran ulama ahli fikih membagi zakat itu menjadi dua, zakat mal dengan zakat fitrah. Dengan demikian dalam ayat 14 tersebut dapat diartikan dengan beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya dengan zakat fitrah, dengan zakat harta. Oleh karena itu, apabila menggunakan perspektif tujuan dan pendekatan bahwa zakat fitrah sebagai membersihkan diri, itu tidak bisa dihindarkan. Memang untuk membersihkan diri manusia. Karenanya, walaupun secara syariat, pelaksanaan dan waktu berbeda antara zakat fitrah dengan zakat harta, namun dalam tujuan yang sama, yaitu membersihkan diri. Di samping itu, dimensi yang terdapat di dalamnya meniscayakan dimensi sosial. Secara pribadi membersihkan diri, ya, dan secara hubungan horizontal dengan sesama manusia itu merupakan kesolehan sosial untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Kemudian yang kedua, dalam ayat 14-15 ini ada wa dzakarasma rabbih, mengingat nama Tuhannya. Kita teringat dengan Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaknya dia menggenapkan bilangan puasanya, setelah itu bertakbirlah, menyebut nama Allah, bertakbir kepada Allah, ya, yang sudah memberikan hidayah kepada kita. Nah, ini terkait dengan di sini wa dzakarasma rabbih, yaitu menyebut nama Tuhannya. Menurut Imam Al-Mawardi mencatat ada 6 makna dalam kalimat wa dzakarasma. Yang pertama, ya tentu mengesahkan Allah. Yang kedua, berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita selesai sholat Idul Fitri, kita biasanya saling mengucapkan doa, minal aidin al faizin, atau minal aidin wal faizin. Itu doa yang singkat, padat, ya, tapi penuh makna. Minal aidin, mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah semula, bersih dari segala dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu, sambil mendapat keuntungan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kemudian yang ketiga, sekaligus sebagai istighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertaubat. Jadi mengingat Allah dengan cara beristighfar, dengan cara bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan taubat yang sebenarnya, tubuh ilallahi taubatan nasuha. Yang keempat, tentu wa dzakarasma, dengan mengingatnya, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ya, dengan hati, baik ketika sholat, ya, dan juga ada khauf dan roja. Khauf, rasa takut akan siksa Allah, dan roja, berharap atas kemurahan dan surga Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima dari wadzakarus marobbi di situ tentang menyebut mengingat Allah baik tatkala sholat sehingga takbiratul ihram Allahu akbar ya, atau kalimat-kalimat yang lain yang kita ucapkan di dalam sholat itu sebetulnya untuk mengingat. Karena sholat sendiri pengertiannya aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Yang keenam, memulai bacaan dengan nama Allah, biasanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu wadzakarus marobbihi. Ya. Benang merahnya keragaman pendapat mufassir ya, dapat kita pahami bahwa semua praktek yang bertujuan untuk mengingat, menyebut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dalam penggalan ayat wadzakarus marobbi ya, tentu akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Artinya orang yang bertakbir pada malam Idul Fitri dengan menyebut nama Allah dan mengagungkannya dengan lantunan-lantunan takbir merupakan proses mengingat Allah dan termasuk dalam ayat di atas. Bertakbiran itu masuk kepada wadzakarus marobbi. Ya. Perihal makna mengingat yang dikhususkan dalam konteks sholat, sebagaimana makna-makna di atas tadi ya, dilihat dari lafaz fasolla yang hubungan dan maknanya satu kesatuan, yakni dalam rangka mentauhidkan Allah, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, menjaga sholat ya, 3 hal tadi. Yang pertama, membersihkan diri, qad aflaha man tazakka. Yang kedua, dzakarus ya, mengingat Allah, wadzakarus marobbi. Kemudian yang ketiga, fasolla, menjaga sholat. Imam Wahbah Az-Zuhaili dan mayoritas mufassir menafsirkan sholat dalam ayat tersebut adalah sholat 5 waktu ya. Iya sholatul khumsi wal muhafazatul 'alaiha wal ihtimamu biha ya. Sholat yang dimaksud adalah sholat 5 waktu, menjaga dan memperhatikan sholat itu. Akan tetapi Imam Abu Sa'id Al-Khudri berpendapat bahwa maksud sholat dalam ayat tersebut adalah sholat Id. Kan berangkaian, mulai melakukan zakat fitrah, kemudian bertakbir malamnya, dan paginya adalah sholat Id ya. Masuk akal juga apabila kita cermati secara seksama teks dalam ayat tersebut menggunakan ya fa, huruf atop ya, fasolla ya, bermakna kemudian. Jadi pelaksanaan sholat tersebut setelah melakukan zakat fitrah dan bertakbir mengingat Allah ya. Pendapat ini juga diperkuat oleh pendapat Abil Ahwas yang mengatakan bahwa mengerjakan sholat setelah zakat, walaupun Imam Ahwas tidak menyebutkan secara spesifik zakat apa dan sholat apa yang dimaksud ya, namun melihat keumuman ayat ya, pendapatnya dapat diartikan setelah menunaikan zakat fitrah kemudian melakukan sholat Idul Fitri. Bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi secara filosofis mempertanyakan kenapa dalam ayat tersebut penyebutan zakat didahulukan daripada sholat, padahal kebanyakan ayat Al-Quran mengatakan ya, aqimis sholat wa atuz zakah ya.
Itu sebaliknya, ya. Ternyata dalam melaksanakan dua kewajiban itu kemungkinan besar ada pada menunaikan zakat terlebih dahulu, zakat fitrah, sebagaimana jawaban Imam Al-Wahidi, ya. Jadi pelaksanaan zakat fitrah dulu, baru melaksanakan sholat. Sebab kalau dibalik, dia sholat id dulu baru zakat, maka tidak dihitung sebagai zakat, itu sebagai sedekah. Zakat fitrah itu ditunaikan sebelum pelaksanaan sholat id. Jelang momen hari raya ini menarik jika mengingat kembali serba-serbi tentang hari raya Idul Fitri. Id pertama kali dilakukan sholat id, sholat Idul Fitri itu pada tahun kedua Hijrah, ya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha secara berurutan. Hal ini sekaligus menandai bahwa awal pensyariatan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha adalah di tahun tersebut, ya. Di dalam Syarah Fathul Qorib, Syekh Ibrahim Al-Baijuri menjelaskan bahwa asal pelaksanaan sholat id adalah ayat kedua dari surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ayat ini sebetulnya merupakan takrim dan tasrif atau pemuliaan, ya, serta tafsir, pemberian kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu sedang dibuli oleh orang kafir Quraisy karena wafatnya putra beliau dan Qasim, putra pertama Rasulullah, wafat masih kecil, sehingga Rasulullah disebut sebagai abtar oleh mereka. Nah itu kemudian Rasulullah sedih, kemudian dihibur dengan diturunkannya surat Al-Kautsar. Itu kaitan sebetulnya Idul Adha, tapi inilah penetapan id. Kata id atau kembali kepada fitrah semula terambil dari kata aud yang berarti kembali. Pengambilan sumber kata ini dilakukan mengingat adanya keberulangan id setiap tahunnya. Sementara kata fitri terambil daripada fitrah yang berarti hilqah atau asal penciptaan, ya. Jadi gabungan dua kata Idul Fitri, ya, jadi mengembalikan manusia kepada penciptaan semula, yaitu pada kondisi fitrah, pada kondisi yang sangat bersih, ya, pada kondisi yang suci, ya. Makna kembali kepada fitri ini sungguhnya memberikan pesan, akan tunjukkan bahwa pola-pola konstruksi hari raya dalam Islam. Syekh Al-Baijuri dalam lanjutan ulasannya mengungkapkan bahwa itulah mengapa kemunculan hari raya selalu didahului dengan ritual peribadatan tertentu. Dalam Idul Fitri kita mengenal adanya ibadah puasa Ramadan, ya, menahan nafsu, menahan lapar dan dahaga selama 1 bulan penuh. Dan dalam Idul Adha kita mengenal ada ibadah haji, ya, ada ibadah umroh dan ritual yang lainnya, ya. Sehingga predikat kembali kepada fitri dapat diraih manakala seorang telah menyelesaikan tantangan-tantangan yang telah disiapkan sebelum hari raya. Sehingga pemaknaan lain dari kata id menurut Syekh Al-Baijuri adalah kembalinya Allah kepada hambanya dengan balasan kebaikan dan kebahagiaan yang darinya melahirkan kalimat laisal id
liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tajib, walaysal id liman tajammala bil libasi wal markub, innamal id liman gufirat lahu dzunub. Hari raya bukan karena mengenakan pakaian yang baru, tapi sungguhnya yang disebut id, hari raya adalah ketaatan kepada Allah bertambah. Id juga bukan berhias dengan pakaian dan kendaraan yang baru, melainkan id adalah dosa-dosa telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya setiap kita telah berhasil dalam menempuh tantangan sebelumnya, ya, Idul Fitri dengan cara diawali dengan berpuasa dan kewajiban-kewajiban yang lain, termasuk menahan hal-hal yang akan merusaknya. Kalau Idul Adha dengan cara melaksanakan nusuk, ya, ibadah-ibadah yang kaitannya dengan haji maupun umrah, maka sungguh beruntung. Setelah berhasil dari itu, beruntung bagi siapapun yang benar-benar masuk dalam golongan yang Daud tersebut. Artinya taatnya kepada Allah semakin bertambah dan mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Id yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, orang yang bersih, kembali kepada fitrah semula sambil mendapat keuntungan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari berkat amal yang kita lakukan, baik puasa Ramadan, kemudian ada zakat fitrah, banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita melaksanakan sholat Id, ya, itu tentu akan berikan keberuntungan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga benar-benar kita menjadi manusia yang bertakwa kepadanya. Masih mudah-mudahan setelah Ramadan kita masih terus bisa mempertahankan aktivitas baik yang di Ramadan kita lanjutkan di bulan yang lain, ya. Bahkan bisa diimplementasikan secara kesolehan sosial di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita banyak membawa manfaat kepada sekitar kita. Dan manusia terbaik adalah manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Demikian, terima kasih. Tutup dengan kalimat majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.